Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzia Mantuala dengan NPM 23130240023. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi biologi dalam rangka keberhasilan saya menggunakan aplikasi Bandicam. Materi yang akan saya sampaikan yaitu materi biologi yang berjudul sitoskeleton. Sitoskeleton ini berada dalam mata kuliah materi sitoskeleton ini berada dalam mata kuliah biologi sel. Nah, jadi sitoskeleton memiliki peran penting dalam mengatur struktur dan aktivitas sel. Beberapa peran sitoskeleton diantaranya memberi bentuk pada sel, menjadi tempat penambatan beberapa organel, sebagai pengatur gerak dengan cara menjadi penghantar sinyal dari permukaan sel ke bagian dalam sel. Berikutnya yaitu jenis-jenis. Yang pertama itu ada mikrotubula, yang kedua mikrofilamen, dan yang ketiga filamen intermedia. Mikrotubula. Mikrotubula ditemukan dalam sitoplasma. Semua sel eukariotik mikrotubula berupa batang lurus dan berongga yang berdiameter sekitar 25 nanometer dan mempunyai panjang dari 200 nanometer hingga 25 mikrometer. Dinding tabung berongga dibangun dari protein globular yang disebut tubulin. Mikrotubula terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama yaitu mikrotubula terikat protein. Yang kedua, mikrotubula sebagai pendukung struktur dan pengatur. Yang ketiga, mikrotubula sebagai agen pergerakan intraseluler, dan yang keempat, mikrotubula sebagai pusat pengaturan. Yang pertama, mikrotubula terikat protein. Mikrotubula terikat protein atau microtubule attached protein berikatan dengan permukaan sebuah mikrotubula. MAPS nampak mengandung 3 tubulin yang terhubung dengan segmen rantai polipeptida. Bagian ekor molekul MAP berfungsi untuk berinteraksi dengan komponen seluler yang lain. MAPS berfungsi pula untuk menjadi penghubung mikrotubula satu dengan yang lain, sehingga dapat mempertahankan kesejajaran mikrotubula. Berikutnya, mikrotubula sebagai pendukung struktur dan pengatur. Sebaran mikrotubula lari dalam sel membantu menentukan bentuk sel. Pada sel hewan, mikrotubula meluas secara radial dari daerah sekitar nukleus. Keadaan ini memberikan bentuk bulat pada sel. Sebaliknya, pada sel epitel berbentuk silindris, memiliki sebaran mikrotubula memanjang paralel dengan sel. Berikutnya, mikrotubula sebagai agen pergerakan intraseluler. Mikrotubula berfungsi sebagai jalur yang dapat digunakan organel yang dilengkapi dengan molekul motor untuk dapat bergerak titik. Misalnya, mikrotubula penuntun vesikula sekretoris dari aparatus Golgi, membran plasma. Selain itu, mikrotubula juga terlibat dengan pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Berikutnya, mikrotubula pusat pengaturan. Mikrotubula memiliki fungsi di dalam sel, tergantung pada letak dan orientasinya. Hal ini sangat penting untuk dipahami, mengapa pemasangan satu mikrotubula terletak berseberangan dengan mikrotubula yang lain. Pada pengamatan in vitro, penggabungan mikrotubula dari tubulin dimer terjadi dalam dua fase yang berbeda, yaitu fase lambat nuklease dan fase cepat atau elongase. Dalam eukariota, susunan khusus mikrotubula disebut basal body yang bertanggung jawab untuk menggerakkan flagella dan cilia sebagai alat bantu pergerakan sel. Cilia ini berdiameter kira-kira 0,25 mikrometer dan panjangnya sekitar 2-20 mikrometer. Sedia bekerja seperti dayung dengan tenaga yang berganti-ganti dan kebebasan yang menghasilkan gaya yang arahnya tegak lurus terhadap sumbu silianya. Sedangkan flagella berdiameter sama, tetapi lebih panjang daripada sini, yaitu berukuran panjang 10 hingga 20 mikrometer. Flagella memiliki gerak berombak-ombak yang menghasilkan gaya yang searah dengan sumbu flagella. Mikrofilamen dan filamen intermedia. Mikrofilamen. Mikrofilamen tersusun dari elemen fibrosa dengan diameter 60 angguren, terdiri dari protein aktin dan juga mikrofilamen miosin dan tropomiosin.
yang banyak terdapat di sel otot. Sedangkan filamen intermedia dinamai berdasarkan diameternya, yakni diameternya sehingga lebih besar daripada diameter mikrofilamen, tetapi lebih kecil dari diameter mikrotubula. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.